keutamaan sholat berjamaah itu Pak dan Ibu. Dan setiap waktu itu ada keutamaannya. Kita bahas cek dulu. Yang pertama, yang umum kita ketahui semenjak dulunya, baik ustaz, tuanku ataupun guru-guru kita, baik di media sosial atau media elektronik, berkisah bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian hingga 27 derajat. Nah, coba bayangkan. Jadi kalau sholat seorang awak cieknya. Nah, kalau berjamaah awak 27 derajat. Berarti balabo galeh awak tadi 26 derajat. Itu kalau sekali berjamaah. Kalau subuh umpamanya. Nanti zuhur kita berjamaah lagi, balabo awak balik 26. Asar jamaah lo balik balabo awak balik 26 lo. Begitu kalau 5 kali sehari semalam berarti 26 dikali 5 labuak. Ibarat kita menggalih lah 26.000 labuak sekali transaksi. Modal sebunya. Nah, coba kita bayangkan. Itu keutamaan yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahwasanya sholat berjamaah itu lebih utama pahalanya 27 derajat daripada sholat sendirian. Nah, pertanyaannya kemudian, sholat berjamaah yang di mana? Sholat berjamaah yang bagaimana? Ya, kata Nabi perjelas, sholat jamaah yang dimaksud adalah sholat jamaah di masjid atau di musola. Kalau zaman dulu kan ada musola dah. Zaman Nabi dulu masjid saja Pak. Nggak ada musola dah, ya kan? Nah, jadi kalau dia awak kini nyum masjid sebenarnya cuma dia ukurannya ketek pada mula musola. Ada surau kan namanya. Nah, itu bahasa awak situnya. Sebenarnya kalau kita lihat dari satu sisi, dari artinya masjid itu adalah tempat kita sujud. Musola itu tempat kita sholat. Kan saya ini selisih itunya. Ya kan? Kita sholat tentunya ada sujudnya. Kita sujud bila tentu ketika sholat kan semua itunya nak. Jadi perbedaan istilah dan perbedaan bahasa. Kan? Maka sholat yang dianjurkan berjamaah itu oleh Nabi adalah sholat berjamaah di masjid. Itu yang pertama, 27 derajat. Kita paham itu dulu. Kita anggap itu sebagai kita manggaleh. Kita anggap ya biar lebih mudah ya. Sebagai manggaleh yang 26 itu labu galeh awak. Pokok galeh 1000. Kalau ada 5 kali sehari semalam, kalilah 5 kali. 26 kali 5. Itu sehari. Kalau seminggu bara 7 hari kali 7 ah. Kalau sebulan bara minggu, ampe minggu dikali lo ampe. Setahun bara bulan, 2 baleh bulan dikali lo ikut 2 baleh bara. Dan bara lamonyo bisa bertahan dan istiqomah untuk terus berjamaah. Ah, begitu nak hitung do Pak dan Ibu. Error kalkulator deh itu. Itu satu. Manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua. Rasulullah SAW menjelaskan barang siapa yang sholat berjamaah, barang siapa yang sholat berjamaah 5 waktu sehari semalam dan mendapati padanya takbiratul ihram salamu sampai 10 hari sampai 10 malam, maka Allah akan buang dari dalam dirinya itu sifat kemunafikan. Itu nanti kedua. Ulang lihat. Nah, jadi ulang lihat Pak ya. Barang siapa yang sholat berjamaah 5 kali sehari semalam dan ini dapat takbir pertama, takbiratul ihram, nak talambeknya doh, nak masbuknya doh, nak talaiknya serakaat doh, nak talaiknya 2 rakaat doh. Mulai dari awalnya ikut dapatnya yang takbiratul ihram, Allahu Akbar kata imam, dapat tu deknya ha. 5 kali sehari semalam, salamu sampai 10 hari berturut-turut nak dumpangnya doh. Maka kata Nabi, Allah buang sifat kemunafikan dalam dirinya. Apa sifat munafik? Kan kita tahu munafik itu kan ayatun munafik salasa. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Berjanji mukia, berbicara bohong, dipercayai khianat. Jadi bagi kita yang ada sifat-sifat yang model itu tuh kita nan tahu tuhnya. Ya kan? Ndak ada orang yang tahu tentang sifat awak, dan yang paling tahu tentang sifat awak adalah awak seorang. Apakah munafik awak koko, apakah fasik awak koko, apakah sekedar Islam saja gitu, apakahlah mukmin, kita hanya kita yang bisa merasakan Bapak dan Ibu. Ndak bisa orang menilai dah.
Kalaupun orang bisa menilai itu belum tentu betul lah penilaiannya. Yang paling tahu itu adalah awak. Jadi kalau sama mau kau bahas perasaan awak, kalau setiap mengecek awak betul, berarti itulah munafik waktu mah. Kalau setiap berjanji mungkin bakal panjang, itulah munafik waktu mah. Awak salah nama rasul surang. Nggak usah tunggu orang menilai. Setiap berjanji nak mungkin taruh, setiap berjanji nak mungkin taruh, setiap mengecek nak betul dia taruh. Betul bakal panjang saya. Dia kepercayaannya khianati kepercayaan tu. Membuangnya bapak dan ibu, membuangnya salah satunya adalah dengan menghidupkan sholat berjamaah. Itu salah satunya. Jadi kalau sholat berjamaah kita selama 40 hari sampai pulang malam, karena 40 hari sehari semalam ya. Tes lah kalau nak percaya. Tes lah, tapi jangan sampai bolong Tes lah, jangan sampai bolong. 40 hari 5 kali sehari semalam dapat takbiratul ihram. Berarti kan capek tibonya di surau tuh, capek tibonya di masjid. Sabalun muazin tadi komatnya lah tibo di masjid. Sehingga dapatnya takbir pertama, takbiratul ihram. Maka Allah akan buang sifat kemunafikan dalam dirinya. Coba tes Pak dan Ibu. Kini kok kan ada orang istilahnya sembahyang 40 di kampung-kampung. Nak salah mau minggu yang lalu ada nama tanya, apa kau nak salah Pak Ji? Batu Ustaz, sembahyang 40 atau apakah itu dalilnya tuh? Yang pastinya mau nak tahu dah. Nak tahunya ini sembahyang 40 atau apakahnya pakai dalil itu, apakah pakai dalil yang lain, kita nak tahu. Yang jelas salat 40 hari itu ada dalilnya. Tapi orang yang sembahyang 40 hari dan sabana salamu kok dan ibu-ibu sembahyang 40 hari itu ditutup dengan ziarah beko, entah itu dalil yang dipakainya entah tidak, tentu bertanya wak kayaknya. Tentu nak kamu tanya dah. Ya kan? Penyakitnya Pak, sembahyang 40 itu Pak, imamnya kadang tak surang dah. Imamnya kan berdua ganti-gantian. Itu banyak nan bocah lihat di berpotampe. Imamnya kadang nak dapat 40 hari dah. Jamaahnya dapat. Mama kau nak dapat, kadang imam beralangan. Kadang imam tak pai kamalo, tak bisa imaman kini dah. Itu nah, ala dua penggantinya. Akhirnya makan bolong jadinya tu. Sementara makmumnya dapat. Kan aneh bin ajaib jadi itu. Imamnya tak dapat, tapi makmum yang diimaminya dapat. Bahkan saking menjaga solat sampai puluhan ni ibu tu hanya bawanya pakai kakeknya ke masjid. Nyabawa kasuan, nyabawa bantal. Saking menjaganya sampai puluhan. Cuma namun tak tahu apakah itu dalil yang dipakai. Entah untuk membuang sifat munafik dan entah sekedar dek bulan bayi hari bayi bulan tak salah tu. Bulan orang kapuasa nak Pak. Bulan kapuasa kan acok benda itu tu. Jadi mudah-mudahan habis baterai mudah-mudahan lain itu dalil yang dipakainya. Tapi kalau tidak ada sama-sama kita ingat. Jadi Bapak dan Ibu, nanti alai orang laki-laki kau jangan sampai kalah lo dengan Indo. Indo dia ada semua yang 40-an. Laki-laki baku nak do. Jadilah. Ada nak nampak ada papa, ibu-ibu. Laki-laki semua yang 40-an. Akan nak do dah. Nana do kan semua yang 40 itu nampak dusi. Sebenarnya yang wajib solat berjamaah ke masjid itu adalah laki-laki. Itu kan aneh bin ajaib dewa nama itu. Ya kan? Anak laki-laki kadang jamaah di lapau. Nampak dusi jamaah di surau. Iktikafnya di lapau itu sampai subuh teman. Iktikaf sampai subuh di lapau itu Pak. Lain lah iktikaf orang baca Qurannya baca kartu. Macam-macam. Jadi macam-macam. Jadi bagi kita yang punya suami, yang punya anak laki-laki, sampaikanlah problemiko masalah itu semuanya. Kenapa? Kalau musaji atau musala lah mulai nak berisi, sementara di sini tu banyak orang Islam katanya, jangan sampai terjadi lo seperti kaum-kaum yang sebelumnya. Allah hancur luluhkan, luluh lantakkan negeri itu. Nanti nayo kita satu Kok nan jale se nan badoso nan kanai na ba ano? Kok jale se nan indak tu nan kanai na ba ano? Kok wak na rajin kanai na bagai? Tentu awak harus mengingatkan. Kita ingatkan. Tugas kita hanya memberi peringatan. Masalah jadi atau nak jadinya itu urusan hidayahnya dengan Allah lah. Kalau Allah lah bagi hidayah, nak do cerita lah itu. Dan kita bantu juga dengan doa.
Kok suami awak namanya, kok adik awak namanya, kok kakak awak namanya. Ya Allah si anu tuh. Padahal solat berjamaah itu penting. Tapi yang terjadi apa? Ini tidak mementingkan. Hayal salah kece muazin hayal salah surang lah. Hayal falah kece bilang hayal falah surang lah. Padahal makna yang tersembunyi dalam hayal falah itu, mari rebut kemenangan, ya kan? Sebenarnya mari kamu punya permintaan dah, aku akan kabulkan, sinilah. Nah, itu maksud. Kamarilah, ambo saat kau akan menerima proposal. Mau tanda tangani proposal tadi, amanyo. Kamarilah, mari kita rebut kemenangan. Justru enggak yang wak lakukan kan itu dong. Ya kan? Nan bila sibuk dia bilalnya, yang muazin sibuk dia muazinnya, nan azan taruhjo. Nan azan taruhjo. 5 waktu azanku taruh di sini. Ya kan? Tapi apa? Tidak dienyahkan. Padahal kalau kita paham sholat berjamaah itu pahalanya sangat luar biasa. Di samping yang tadi, di samping 27 derajat tadi. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kenapa Allah sampaikan di situ, Nabi SAW sampaikan di situ bahwasanya sembahyang 40 hari berturut-turut tadi itu bisa membuang sifat kemunafikan. Kenapa demikian? Karena apa? Dalam hadis lain dijelaskan bahwasanya orang munafik itu nan paling bare deknya adalah salat isya berjamaah sama salat subuh berjamaah. Itu nan paling bare de orang munafik itu, Pak, Bu. Salat subuh berjamaah cie, salat isya berjamaah cie. Corong wak dong. Jadi isya berjamaah cie, kemudian subuh berjamaah itu nan bare bagi orang munafik, Pak. Padahal pahalanya luar biasa. Apa halanya? Barang siapa yang sholat isya berjamaah, lapa ya, mengulang balik. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala sebagaimana sholat sunat sebagian malam. Samparu malam tu nyo sholat sunat ni kata lu dewa. Mulai dari maghrib sampai jam 12 malam, 12 teng-teng sholat sunat ni telu dewa. Kan telu dewa terah. Jarang orang telu. Tapi dengan sholat isya berjamaah, kita dapatkan pahala yang setimpal dengan itu, Pak, Bu. Semua nilai pahalanya. Itu baru isya berjamaah. Kemudian dalam hadis lain, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka dia akan dapatkan pahala sholat sunat semalam suntuk. Isya berjamaah itu sebagian malam tuh. Kalau subuh berjamaah semalam suntuk. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sholat berjamaah di masjid itu boleh disampaikan sunnah muakkadah, bahkan mendekati wajib. Kalau sunnah muakkad itu mendekati wajib tuh, Pak. Ini tidak wajib dong, tapi mendekati wajib saking pentingnya, saking banyak pahalanya. Jangankan pahala ketika sholat berjamaah, niat kita sholat berjamaah saja, kemudian kita langkahkan kaki kanan, langkahkan kaki kiri. Setiap langkah itu mendatangkan pahala dan setiap langkah itu menggugurkan dosa. Terbayang tak, Pak? Palo dapat dosa hilang, palo dapat dosa hilang, palo dapat dosa hilang. Abara langkah kira-kira. Abara banyak dosa dalam sehari semalam tu yang tidak disengaja. Dosa mata, dosa talingo, ya kan? Dosa yang sifat-sifatnya wakna sengaja lah. Dosa mulut, ya kan? Nak tentu etongnya dapat dan Ibu. Tapi dengan kita berjalan, dengan kita berangkat ke masjid, pertama niatnya tu lah luar biasa tu, Pak. Niat untuk berangkat ke musaji saja tu lah luar biasa pahala. Niat saja, ya. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda bahwasanya orang yang berniat untuk sholat berjamaah di masjid, niat saja baru, Pak, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat di rumah. Ala sholatnya tapi di rumah. Ala sholatnya tapi di rumah. Gadang lupa lah orang yang berniat ingin sholat ke musaji lah. Tapi mantang-mantang itu kecabo jangan sekedar baniye sawa. Awak niat lah Ustaz. Kan muah dah, ya kan? Kemudian
berjalan kita ke masjid, langkah kiri, langkah kanan, ya kan? Satu langkah mendatangkan pahala, satu langkah yang lain menggugurkan dosa. Begitu. Kalau kita paham Pak, selama aku mengaku kita jarang ke masjid karena nak paham. Kini cubalah kalau paham kau. Saya yang namuah. Saya yang taluk nak ke masjid ni. Yang pertama, hilang sifat kemunafikan. Yang kedua, pahalanya 27 derajat. Yang ketiga, setiap langkah dapat pahala kurang dosa. Dapat pahala kurang dosa. Yang keempat, bani saya ala lebih gadang lu pahalanya daripada orang yang sembahyang di rumah lain. Coba bayangkan. Kan gadang pahalanya lain. Jadi awak nak tahu Assalamualaikum. Kini kalau dia tahu bah. Itu tergantung dari kita lepak dan ibu. Yang terpenting satu hal, masjid itu kita bangun dengan biaya yang tinggi atau surau kita bangun, kadang-kadang kita paralelan surau itu kita paralelan masjid itu, tapi sudah paralel orang ada dah. Ibu nanti. Bahkan untuk menyumbang orang kini dah sagan-sagan dah Pak menyumbang masjid. Nak menyumbang semen dah masjid dah sumbangnya, coba bayangkan. Kalau semen sumbang jadi je lah. Semen 3 karuang, semen 10 karuang jadi je lah. Kau musajik. Musajik itu nyebuiknya dari awal tukang-tukang ini maduan sampai serah kunci barang gua. Aduh tak? Aduh. Bukan aduh itu, aduh satu orang saja nyebuik musajik itu. Gagah musajik itu lah. Tapi setelah selesai ndak aktif musajik itu 5 waktu doh. Aktifnya Jumat saja. Ibu ndak hati orang yang menyumbang. Andaikan orang tua awak, coba bayangkan barasnya. Dan lagi nak mungkin orang non muslim nak maramian saji ko dah. Tawaknya. Kini aku no ko di buaya, ko nak maramian. Aku no barang ko arehab, aku no barang ko gagah-gagah kalau ndak awak undi dah. Ya kan tulangnya ke awak beliat. Bahkan awak lah siapkan dana untuk sekian banyaknya, siapkan dana. Minta infak sedekah segala macam karena karantau lah dapat kita bangun iko rehab iko bangun ko sudah tu jamaah itu aja. Ibu nanti penyumbang. Jadi oleh karena itu, ambo mengajak, kau mengajak kau nya. Nak mamasoro majaknya. Bagi kita yang Allah ado kini ko dalam masjid ko. Dan bagi ada orang yang di luar yang mendengar suara ambo ko di mana saja berada, mari kita ramaikan masjid. Nak mungkin orang luar ke ramai masjid dah, orang kafir bila ke ramai masjid dah. Nak tentu dah. Berbangga kita di kampung kita punya masjid gagah. Berbangga kita punya musala rancak. Tetapi lebih bangga lagi kalau musala tadi itu aktif 5 waktu sehari semalam, dan lebih bangga lagi kalau kita yang mengaktifkan. Jadi tunggu orang lain. Orang lalu kali tunggu nak kador. Kita yang bermukim konyok. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan kini ada ampe keuntungan untuk salat berjamaah itu mengulang balik. Yang pertama derajatnya lebih tinggi sebanyak 27 derajat. Yang kedua Allah buang sampai kemunafikan darinya. Yang ketiga setiap langkah tadi itu mendatangkan pahala, dan langkah yang lainnya menggugurkan dosa. Dan niat solat ke masjid saja lebih besar pahalanya daripada orang yang Allah sudah solat di rumah. Jadi kita tanamkan dalam diri kita, rugi kita kalau tidak kamu saji. Tanamkan itu. Kalau tidak kamu saji kita solat, kita rugi. Tanamkan rasa rugi itu dalam diri kita. Kalau lah itu yang kita tanamkan, insyaAllah mudah-mudahan Allah akan bantu. Allah akan bantu sirami awak, Allah akan bantu lagi kesehatan kepada awak, Allah akan bantu tanamkan keimanan kepada awak bahwasanya solat berjamaah itu adalah penting. Demikian Bapak dan Ibu. Banyak maaf bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.